Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur karena pagi hari ini dalam perkenanan Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam kontekstual Bible Reading di Gamalia Morning Prayer. Hari ini kita sudah sampai pembacaannya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, ada 43 ayat. Hebat, Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya 32 orang. Raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel dengan pesan begini. Lah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itu, ya tuanku, raja, aku itu dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata beginilah pesan Ben-Hadad kepadamu, memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan emas dan kepadamu mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anakmu harus kuserahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pengawal-pengawalku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan inginin akan mereka ambil dan mereka bawa. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini menghentikan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikan kepadanya. Lalu kata semua tua-tua dengan mengangkat rakyat itu kepadanya, jangan luluskan. Sebab itu berkata kepadanya utusan Ben-Hadad, katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini aku akan melakukannya, tapi tuntunan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan bilang, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari masih dapat menjemput enggam daripada itu seenggam penuh debu puing Samaria. Tapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah orang yang baru menyenangkan pedang janganlah memaksakan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu itu ia sedang minum dengan raja-raja di pondok. Berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tapi tiba-tiba tampilan seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat banyak itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Tanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya, dan setelah itu mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidiknya, dan mereka memberitahukan kepadanya demikian. Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria, lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang. Tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, Raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram.
Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, "Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau." Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, "Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka." Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan." 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Ketahuilah, kami mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kapung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu." Lalu mereka melilitkan kain kapung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, "Hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup." Jawabnya, "Masih hidupkah dia? Ya saudaraku." Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, "Memang saudaramu Ben-Hadad." Sudah itu berkatalah Ahab, "Pergilah, ambil dia." Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, "Kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri," kata Ahab, "akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku," tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia, lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, 'Pukullah aku.' Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, 'Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak. Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, begitu jugalah hukumanmu
Engkau sendiri telah menetapkannya. Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya." Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Maka sampailah ia di Samaria. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang membacakan. Dan saat ini kita melihat karena kemarin Elia dipulihkan dan rupanya kemenangan Elia menghadapi nabi-nabi Baal itu disambut dengan pertobatan rakyat Israel, sehingga pada saat ini nabi-nabi bisa lebih leluasa gitu ya. Dan pada suatu kali ini ada Raja Aram yang namanya Ben-Hadad, dia datang untuk memerangi Israel, mengepung Samaria, dan kita lihat kisah di sini bahwa 2 kali Tuhan memberikan kemenangan buat orang Israel. Mungkin kita bertanya kenapa Ahab yang jahat seperti itu Tuhan masih tolong. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan kasih karunia bagi Israel. Tuhan masih mengasihi Israel. Dan kita melihat kemenangan yang dari Tuhan itu ketika Ben-Hadad meminta kepada Ahab Raja Israel istananya, istri-istrinya, itu dia ya sudah nggak apa-apa, tetapi kemudian dia berkata lagi semua yang dilihat akan dia bawa ke Aram seperti itu. Dan akhirnya ketika Ahab mengatakan kepada tua-tua ya, kita harus menolak, dan akhirnya mereka harus saling mengatur barisan seperti itu. Dan Tuhan memakai di ayat 13, tampillah seorang nabi kepada Ahab, nabi Tuhan, dengan membawa pesan firman Tuhan bahwa orang-orang Aram itu sudah terdengar ya, sangat ramai. Tapi Tuhan berfirman bahwa pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi Allah yang berkuasa itu menunjukkan kepada Ahab, mengajar Ahab bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Di tengah ancaman Ben-Hadad dengan koalisinya 32 raja, tetapi Tuhan mendatangkan satu kemenangan buat mereka. Ketika ayat 19 ya, semua orang muda yang dikerahkan dipakai Tuhan untuk menolong Ahab, mereka ayat 20 bisa membunuh lawan-lawan yang dihadapi. Sehingga orang Aram itu lari, dikejar oleh mereka, dan bahkan Ben-Hadad Raja Aram juga bisa meluputkan diri dengan berkuda. Dan saat itu ayat 21 ya, memusnahkan kuda, kereta, dan juga mendatangkan kekalahan yang besar di barisan Aram. Dan di ayat 22 Tuhan kembali memakai nabinya untuk mengatakan bahwa nanti pada saat pergantian tahun Raja Aram akan kembali untuk menyerang Israel. Dan itu kemenangan yang pertama, dan untuk mengajarkan Ahab bahwa bukan karena dia, tetapi Tuhan sendiri menyatakan kuasanya. Kemudian, betul ayat 23, ya, Raja Aram mulai dikompori lagi oleh pegawai-pegawainya bahwa, ya, Allah Israel itu Allahnya di pegunungan, sehingga ketika mereka berperang di gunung, Allah Israel lebih kuat, sehingga Aram menjadi kalah. Tetapi mari kita menghadapi Israel di daratan. Mereka berpikir, mereka beranggapan bahwa Tuhannya Israel hanya ada di gunung dan itu lebih kuat, sehingga mereka akan menghadapi Israel kembali. Tetapi firman Tuhan berkata, kembali melalui abdi Tuhan, melalui nabi Tuhan, ayat 28, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran,
maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Ya. Untuk bagi Ahab harus mengenal siapa Tuhan. Tetapi juga bagi lawan-lawan Israel, mereka harus tahu bahwa Tuhan itu tidak lemah. Tuhan itu juga tidak terbatas, terlokalisasi di satu daerah di pegunungan saja, sehingga mereka menganggap mari kita hadapi Israel di dataran. Dan benar ketika Tuhan menyatakan kuasanya, orang Israel berperang menimbulkan satu kekalahan yang besar. Di ayat 29, mereka menewaskan 100.000 orang. Kemudian ketika mereka melarikan diri ke kota, temboknya roboh sehingga menimpa ke 27.000 orang. Jadi luar biasa kuasa Tuhan. Dan Ben-Hadad dan orang-orang yang masih bisa lari, kemudian mereka lari ke kota bersembunyi seperti itu. Dan di ayat 31 sampai 34 di sini kita melihat justru Ahab melepaskan Ben-Hadad, ya, berkompromi dengan Ben-Hadad. Karena pegawai-pegawai Ben-Hadad mengatakan orang Israel, raja-raja itu penuh belas kasihan. Mari kita ya memakai kain kabung, memakai ya tali pada kepala kita, terus minta belas kasihan. Dan itu yang dilakukan orang-orang itu, dan Ahab tidak tanya Tuhan, tentu saja dia kemudian ya melepaskan Ben-Hadad, menganggap saudaranya, bahkan membuat satu perjanjian dengan dia dari ayat 34 itu, ya, semua yang dirampas Aram akan dikembalikan ke Samaria, dan Ahab membiarkan Ben-Hadad pergi. Tidak seharusnya Ben-Hadad ini ditumpas, seperti kata firman Tuhan, harus dia membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, dari ayat 42. Ya, seharusnya Ben-Hadad dan semuanya harus ditumpas, tetapi Ahab justru melepaskan dia ketika ada kesempatan, sudah menyerahkan diri seperti itu. Dan Tuhan menegur dan menyatakan hukumannya pada ya Ahab yang tidak taat. Di situ ada ilustrasi nabi, gitu ya. Pertama, ya ada nabi yang mengatakan kepada temannya atas perintah Tuhan di ayat 35, ya, supaya memukul nabi ini, tetapi tidak mau memukul. Akhirnya nabi ini bilang, ya kalau tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kamu akan mati, seekor singa akan menerkam engkau. Dan benar, karena tidak mau taat perintah Tuhan, ya teman nabi ini diterkam oleh singa. Kemudian nabi itu pergi ke orang lain dan ayo pukul aku, dan orang lain itu melukainya, memukulnya. Itu memang atas kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Dan kemudian nabi itu menyamar mendatangi Ahab dengan memakai pembalut pada matanya karena dipukul itu tadi, dan dia mengatakan suatu ilustrasi bahwa dia diserai seorang tawanan, tetapi ketika dia sibuk sana sini, akhirnya tawanan itu bisa melarikan diri, dan orang yang menitipkan itu meminta pertanggungjawaban dengan ya nyawanya harus menjadi ganti orang yang melarikan diri itu, atau harus membayar setalenta perak. Dan Ahab pun berkata, ya udah, itu hukuman yang sudah engkau tetapkan sendiri. Dan melalui itu, ya sang nabi mengatakan bahwa kemudian dia membuka kain pembalutnya dan Ahab bisa mengenali itu adalah nabi Tuhan. Kemudian ayat 42, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya. Nah, inilah hukuman Ahab karena tidak taat perintah Tuhan. Dan dia harus mengganti nyawa Ben-Hadad dengan nyawanya sendiri. Nanti ada di kisahnya di 1 Raja-Raja 22. Kemudian ayat 43, dia Ahab kesal dan gusar hatinya, gitu ya. Tetapi dia ya tidak mau bertobat minta pengampunan Tuhan karena dia sudah tidak
taat. Melalui kisah ini apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa kemenangan atau keberhasilan itu bukan dari kita datangnya, tapi semata adalah datangnya dari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan itu akan membawa hukuman. Sebagai aplikasi, pagi ini apakah kita selalu menyadari, saya dan saudara menyadari bahwa keberhasilan, kemenangan yang kita alami itu bukan dari kita semata, tapi itu adalah karena Tuhan dan kita harus bersyukur atasnya. Kemudian apakah kita bersedia untuk taat total kepada perintah Tuhan, tidak kompromi dengan dunia. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Mbak Yu. Terima kasih untuk firman-Nya, Mbak Eva. Kita hari ini terus diingatkan bahwa kita punya Allah yang besar, yang agung dan mulia. Biarlah kita mau sembah Dia, karena hanya kemuliaan bagi Dia saja yang perlu kita pujikan. Agung dan mulia Tuhan Yesus. Agung dan mulia Biarlah setiap kita merenungkan keagungan, kebesaran Tuhan, dan setiap kita terus berkomitmen untuk menyembah Dia, karena Dia Allah yang agung, Allah yang besar, yang berkuasa atas surga dan seluruh